Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang decision making atau pengambilan keputusan di dalam sistem informasi manajemen. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afik Anggara Putra, NIM B1190305, Edo Darmawan Wicaksono, NIM B1190307, Arya Dewanto B1190316. Materi yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan atau decision making. Proses memilih di antara beberapa pilihan alternatif. Proses ini bisa berlangsung lama, di mana dalam proses ini termasuk menetapkan tujuan, mengumpulkan informasi yang relevan, mengidentifikasi alternatif, menetapkan kriteria untuk keputusan, dan memilih opsi yang terbaik yang tersedia. Materi yang selanjutnya adalah unsur-unsur pengambilan keputusan, di mana dalam unsur-unsur pengambilan keputusan ini ada 4, yaitu yang pertama, 1. Tujuan dari pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk dapat memecahkan masalah. Yang ketiga, perhitungan mengenai suatu faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat adalah sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Kemudian materi selanjutnya adalah klasifikasi keputusan, di mana klasifikasi keputusan dibedakan menjadi 3, yaitu tidak struktur, terstruktur, dan semi terstruktur. Untuk pengertian klasifikasi keputusan tidak terstruktur adalah keputusan di mana pembuat keputusan harus memberikan nilai evaluasi dan wawasan untuk memecahkan masalah. Masing-masing keputusan ini baru penting dan tidak rutin, dan tidak ada prosedur yang dipahami dengan baik atau disepakati untuk membuatnya. Kemudian, pengertian klasifikasi keputusan terstruktur adalah keputusan terstruktur sebaliknya berulang dan berutin, dan mereka melibatkan prosedur yang pasti untuk menangani mereka sehingga mereka tidak harus diberlakukan setiap kali seolah-olah mereka baru. Kemudian pengertian klasifikasi keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang memiliki kedua elemen dari keputusan tidak terstruktur dan terstruktur. Yang selanjutnya adalah tahap dan peran manajer dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Tahapan pengambilan keputusan menurut Simon tahun 1960 ada 4, yaitu yang pertama, intelijen, yang kedua, desain, yang ketiga, choice atau pilihan, yang keempat, implementation atau implementasi. Kemudian, peran manajer menurut Mintzberg dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, peran antar pribadi, yang kedua, peran informasi, yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah tingkat pengambilan keputusan, di mana tingkat pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, keputusan otomatis, yang kedua, keputusan yang berdasarkan informasi yang diharapkan, yang ketiga, keputusan yang berdasarkan pertimbangan, yang keempat, keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Untuk yang pertama, keputusan otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana. Contohnya, seorang pengemudi mobil memperoleh informasi di perempatan jalan berupa lampu merah. Secara langsung, seorang pengemudi tersebut membuat keputusan otomatis untuk berhenti. Yang kedua, keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan merupakan tingkatan keputusan yang telah mempunyai informasi yang sedikit kompleks. Artinya, informasi yang ada telah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, keputusan belum dibuat karena informasi perlu dipelajari terlebih dahulu. Yang ketiga, keputusan berdasarkan pertimbangan
merupakan tingkat keputusan yang lebih banyak membutuhkan informasi dan informasi tersebut dikumpulkan serta dianalisis untuk dipertimbangkan agar menghasilkan sebuah keputusan. Contohnya, seseorang yang akan membeli arloji akan membandingkan antara beberapa merek. Ia membandingkan harganya, kualitasnya, serta modelnya untuk mengambil keputusan. Mungkin ia akan memerlukan waktu beberapa jam, bahkan beberapa hari sebelum menentukan keputusannya. Yang keempat, keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda merupakan tingkat keputusan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang diperlukan semakin banyak, selain itu, dalam informasi yang sudah ada terdapat ketidakpastian. Keputusan semacam ini lebih banyak mengandung resiko dan terdapat keraguan dalam pengambilan keputusannya. Yang terakhir adalah tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan ada dua, yaitu bersifat tunggal dan bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan bersifat tunggal adalah tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, keputusan bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, suatu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.